Menang mengatasi kekhawatiranku. Hai teman-teman, selamat pagi dan jumpa lagi dengan Mak Kembar. Hari ini Mak Kembar udah bangun seperti biasa karena anak-anak sekolah dan jadi jam 5 pagi itu udah bangun buat masak bekal. Nah, rencananya hari ini aku mau masak ayam gulai juga buat bekal sekaligus nanti buat sarapan. Nah teman-teman, kembali ke topik awal kita bahwa kadang-kadang kita itu punya overthinking atau kekhawatiran. Nah sebenarnya aku mau cerita kemarin teman-teman mimpi ya. Ini about mimpi. Nah aku tahu kebanyakan orang itu tidak percaya pada mimpi dan menganggap mimpi adalah sebuah mitos. Tapi buat Mak Kembar, mimpi itu adalah sesuatu pesan atau sesuatu yang berusaha untuk berbicara kepada kita. Ya, bagi mungkin orang-orang yang tidak percaya, mungkin mereka berkata bahwa itu hanya sebuah mimpi yang pikiran atau buah pikiran dari manusia. Nah, ini pengalaman Mak Kembar, apakah kalian juga pernah mengalaminya? Yang saya tahu setiap orang punya masing-masing talenta ya. Nah, kemarin itu atau dulu teman-teman biasanya kalau aku dapat mimpi itu, apalagi aku udah tahu artinya, itu belum apa-apa, belum terjadi, udah down dulu, udah kehilangan kekuatan dulu. Kenapa? Ya karena kita udah tahu artinya kayak gitu. Nah, itu udah kita mikir dulu, apalagi ini, kenapa lagi, belum selesai masalah yang satu, udah masalah yang lain lagi. Nah akhirnya teman-teman, ya benarlah dikatakan jika seseorang punya talenta tanpa dia punya pengetahuan, punya iman, atau dikatakan dengan jelas bahwa ketika anggur yang baru dimasukkan ke dalam kantong yang lama, maka anggur itu akan merusak atau merobek kantong tersebut. Dan itu benar banget. Sebab itu kalau kalian punya talenta haruslah digembalakan dan haruslah bertanggung jawab dan juga bisa memperlengkapkan diri, menambahkan kepada iman kita. Itu sih yang aku tahu teman-teman. Nah kemudian dilanjutkan ke mimpi itu teman-teman. Nah aku itu nggak ada mikir apa-apa. Nah mungkin bagi saya mau menjelaskan di sini kalau kita mendapatkan pesan dari mimpi itu kita nggak lagi mikir apa-apa, nggak lagi risau, nggak lagi pokoknya lagi nyantai aja kayak gitu. Lalu tiba-tiba mimpi itu bisa kita rasa feel itu benar-benar terjadi situasi dan kondisi ataupun apa yang dalam mimpi itu kita alamin kayak gitu. Nah kemarin itu teman-teman waktu di KL itu ya aku lagi udah maksudnya nggak ada mikirin apa-apa ke kampung halaman. Kita cuma jalan-jalan, enjoy the moment, lalu kita tidur dan istirahat. Dan itu mimpinya itu biasanya pesan itu adalah di sekitar subuh atau pagi-pagi banget. Nah, aku tuh terbangun ya karena rasa sakit akibat daripada apa yang di dalam mimpi tersebut. Nah, dalam mimpi itu teman-teman aku melihat ada babi bisa terbang tapi nggak ada sayapnya. Nah, dia itu matanya itu kayak cahaya lampu kayak gitu. Lalu dia menyerang kedua orang tua saya. Nah, tetapi dalam posisi itu babi itu seperti tidak bertubuh, jadi kayak transparan, kayak kabut kayak gitu tapi berwarna putih. Dan dia menyerang kedua orang tua saya. Lalu saya berusaha berdoa, dalam nama Yesus saya usir, seperti itu. Akhirnya babi itu melihat ke arah saya dan karena saya bising gitu ya, akhirnya dia menyerang saya. Jadi ketika dia datang menyerang saya itu, yang mengikuti babi yang terbang itu banyak banget buaya ngikutin dia. Jadi kayak dia dari arah air keluar lalu mengikutin saya dengan begitu banyak buaya, dia ngikutin. Jadi karena mungkin dalam mimpi itu kita bisa feel rasa takut itu ya teman-teman. Rasa takut akhirnya saya sembunyi gitu ya, pakai kayak ada kain-kain putih gitu ya. Saya tutupkan tubuh saya pakai kain putih, tetapi tiba-tiba babi itu terbang, dia ngelihat aku nggak tahu, nggak kelihatan gitu, tapi menurut saya kayak seperti kita bisa lihat dalam mimpi itu dia mencari celah untuk dia bisa nyerang, karena selagi aku dalam selimut yang putih itu dia nggak bisa gitu, nggak bisa dapatkan aku. Jadi dia cari-cari celah nggak dapet, tapi yang buaya-buaya itu nggak ngapa-ngapain, seperti seolah-olah menunggu perintah dari babi yang terbang tadi itu. Nah lalu teman-teman,
babi itu akhirnya karena nggak menemukan celah, akhirnya dia kayak sondol gitu ya, kayak ditanduk gitu bagian pinggang aku itu. Terus tiba-tiba aku kebangun karena sakitnya pinggang aku kayak kesondol kayak gitu teman-teman. Jadi itu bisa kerasa ke dunia nyata kayak gitu ya. Nah ketika aku bangun tidur, apa yang aku lakukan adalah aku terus mencari Tuhan, berdoa, mematahkan apapun siasat kuasa kegelapan yang mau diarahkan. Nah itu yang pertama-tama kita lakukan, kita tetap positif. Jika kamu mempercayai hal-hal negatif, memikirkan itu terus, maka itu akan datang kepadamu. Sekalipun Tuhan yang menentukan apakah itu terjadi atau tidak, itu menjadi hak progresifnya Tuhan. Namun sebagai manusia, aku percaya bahwa Tuhan itu punya kasih karunia yang besar dan aku mengambil payung iman. Sekali lagi aku pegang firman Tuhan, dikatakan bahwa kita bisa menangkis segala panas jahat dengan perisai iman. Perisai, saya menggambarkan perisai itu sebagai payung. Saya berlindung di dalam perisai itu dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, Engkau yang tahu apa yang terjadi di masa depan. Aku gak mau khawatir, apalagi aku jenis orang yang overthinking teman-teman. Aku udah bisa menerka ke depannya itu bakal bagaimana kayak gitu. Lalu aku hanya bisa bilang, Tuhan Engkau yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan, apa yang tadi akan terjadi di Engkau yang tahu Tuhan, dan Engkau yang tahu kekuatanku seberapa untuk menanggungnya. Sebab itu aku percaya pada kasih setiamu Tuhan Engkau, bahwa apapun itu tidak melebihi dari kekuatan kami karena Tuhan setia dan pengasih. Jadi itu aja teman-teman, aku berdoa lalu aku bukan melupakan maksudnya terus nggak mau ambil tahu, nggak, kita serahkan sama Tuhan. Hanya Dia yang tahu teman-teman sekuat apa kita. Waktu kita tahu emang kita bisa mau menghalangi tersebut dengan kekuatan apa. Dan saya udah banyak mempunyai pengalaman hal-hal kayak gitu. Kadang-kadang ada hal yang nggak bisa kita elak. Dia yang tahu masa depan, Dia yang tahu. Jadi kalau Dia yang udah tahu, Dia yang mengatur hidup kita. Jadi untuk kita bisa tenang, untuk kita bisa punya jiwa yang tentram, untuk kita bisa bersyukur, untuk kita bisa tetap menjaga hati kita, ya udah kita bergantung dan berharap pada Tuhan. Udah Tuhan, aku cuman hamba, aku cuman manusia, Engkau yang tahu apa yang akan terjadi. Selagi aku punya Tuhan, aku aman, aku baik-baik aja. Itu aja teman-teman, yang supaya kita bisa mengendalikan pikiran kita kayak gitu. Itu menjadi kelemahan aku teman-teman. Jadi dulu itu aku sempat sampai kecewa banget ya secara manusia. Jadi aku cuman mau sharing bahwa aku kecewa banget ya, karena kadang-kadang kita dapat mimpi, penglihatan, tetapi kita nggak bisa melakukan sesuatu, lalu kita merasa kecewa sama Tuhan, lalu merasa marah-marah sama Tuhan. Dan akhirnya terus-menerus saya belajar bahwa sekali lagi hak untuk menjawab, hak untuk melakukan apapun itu adalah hak progresif Tuhan, dan aku atau kita sebagai manusia harus menghormati tersebut. Tapi kita percaya bahwa kasih setianya lebih daripada apapun itu yang akan menguatkan kita karena Dia adalah setia. Jadi kalau diizinkan itu tidak melebihi kekuatan kita.